Jadi Ririn ini tidak pernah sadar bahwa dirinya ini akan terjebak dalam beberapa kasus nantinya. Justru Ririn yang tadinya akan menyelamatkan diri dengan membawa-bawa nama Aman Yani, dari sinilah Ririn terjebak. Karena Ririn mengatakan pelaku yang sesungguhnya adalah Aman Yani dan bukan terdakwa Ririn. Jangan sampai lolos dari pengadilan. Jadi kalau mau bertanya tentang Aman Yani di mana, itu kalau mau tanyalah kepada Ririn, pasti tahu keberadaannya di mana. Itu memperlihatkan bahwa skenario Ririn ini akan gugur. Tamat riwayat Ririn ini ya. Alibi tentang hutang piutang ini menurut saya ini tidak ada. Justru mungkin bisa kebalikannya. Pak Aman Yani pinjam uang ke Ririn 300 juta. Nggak mungkin, Pak. Bapak yakin Pak Aman Yani masih hidup? Kalau saya tidak ya. Bapak Aman. Yuk, jangan-jangan Kang Aman korban juga nih. Laporin aja. Saya merinding ya. Maksudnya korban gimana? Jangan-jangan korban sama seperti Budi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sarang informasi. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat dan baik-baik saja. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembunuhan di Indramayu ya. Satu keluarga yang hingga saat ini masih teka-teki karena kita jadi punya kecurigaan kenapa terdakwa Ririn ini menyebut-nyebut nama Aman Yani pelakunya dan mencatut nama Aman Yani. Kita akan bahas nanti ya teman-teman ya, kenapa Aman Yani ini dicatut-catut namanya. Sekarang ini keluarga Aman Yani sekarang punya kuasa hukum dan ada pengacara yang akan melaporkan terdakwa Ririn karena terdakwa Ririn ini ya sudah memfitnah, dukanya seperti itu, atau mencemarkan nama baik. Karena mencemarkan nama baiknya ya tentunya karena Aman Yani ini namanya disebut-sebut, sedangkan Aman Yani sudah hilang dari dulu gitu ya, tapi namanya disebut-sebut. Dan yang akan dilaporkan ini ada beberapa hal tentang bagaimana cara Ririn mencairkan dana pensiun menggunakan cara-cara yang tentunya ilegal dan tidak semestinya seperti itu ya. Ini akan dilaporkan oleh kuasa hukum dari keluarga Aman Yani. Makanya ini yang akan saya laporkan gitu, terkait dengan fitnah dan pencemaran. Ya, jadi kemarin itu kita baru pencemaran ya. Ini sedang saya susun semua untuk bisa dilaporkan. Ya, makanya kan Ririn akan dimintai keterangan terkait keberadaan Pak Aman Yani, karena dia bilang kan ada pertemuan di Polcim sebelum terjadi pembunuhan gitu kan. Nah itu kan berarti dia tahu persis gitu. Dia komunikasi terus. Jadi sangat tidak mungkin kalau Ririn misalnya tidak tahu gitu keberadaan Pak Aman Yani. Gitu. Dan kenapa? Tadi saya sudah bahas kenapa terdakwa Ririn ini menyebut-nyebut nama Aman Yani dan mencatut nama Aman Yani di kasus pembunuhan ini. Padahal kita semua tahu bahwa Aman Yani ini sudah menghilang dari dulu dan ditetapkan oleh pengadilan dari tahun 2016 Aman Yani ini sudah tidak ada. Kan, tapi dicatut-catut namanya oleh terdakwa Ririn. Nah, teman-teman, jadi ini awalnya Ririn ini beralibi bahwa Aman Yani ini punya hutang kepada terdakwa Ririn sebesar 400 juta, entah itu benar atau tidak. Tapi kalau menurut saya ini adalah sebuah alibi atau mungkin adalah sebuah pengalihan ya. Dan sebenarnya Aman Yani ini punya hutang atau tidak, kayaknya menurut saya ya, keyakinan saya ini, saya duga ini tidak. Dan Aman Yani ini tidak pernah punya hutang kepada terdakwa Ririn. Dan kenapa Ririn juga mencatut-catut terus nama Aman Yani bahwa Aman Yani ini adalah pelaku pembunuhan atau pelaku yang menghabisi satu keluarga Haji Syahroni. Kenapa bisa mencatut-catut dan berani mencatut nama-nama Aman Yani? Nah, ini dugaan saya, terdakwa Ririn ini sudah mengetahui bahwa Aman Yani ini sebenarnya sudah tidak ada. Jadi yang dikabarkan hilang ini, dugaan saya mungkin bukan hilang, akan tetapi Aman Yani ini justru dihilangkan. Siapa yang menghilangkan? Ya siapa lagi, dugaan saya, kalau bukan terdakwa Ririn sendiri yang mencatut-catut namanya. Kenapa berani mencatut namanya? Karena sudah tahu bahwa Aman Yani ini sebenarnya tidak ada. Makanya terdakwa Ririn ini mencatut-catut nama Aman Yani. Jika terdakwa Ririn ini berhasil mengelabui penegak hukum, tentunya Ririn ini akan bebaskan gitu ya. Dan penegak hukum tidak akan menemukan Aman Yani, dan Ririn ini tentunya akan lepas dari jeratan hukum. Itu menurut versi Ririn dan menurut keyakinan Ririn yang dibangun konstruksi hukumnya di pengadilan, karena mengaku saya bukan pelakunya adalah Aman Yani. Akan tetapi penegak hukum itu tidak semudah itu bisa dibohongi oleh Ririn, karena penegak hukum juga kayak hakim juga itu melihat perlakuan atau sifat perilaku seseorang tersebut saat di situ di persidangan, lalu dikaitkan dengan barang bukti dengan saksi-saksi lainnya. Nah, dari sinilah jebol ya, dari sinilah pertahanan terdakwa Ririn ini jebol.
Karena yang skenario busuk tadinya dari awal ini sudah dirangkai dengan baik, ditata dengan rapi, dan awalnya ini hampir banyak warga ini ya, banyak masyarakat itu terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa Ririn dan Priyo di persidangan, bahwa pelakunya Aman Yani dan pelakunya ini ada Hardi, Yoga, Joko. Di situ banyak sekali yang sudah terpengaruh di situ warganet. Akan tetapi akhirnya yang namanya kebusukan atau keburukan itu pasti akan terbongkar, ya kan? Dan titik terang di sini akhirnya ada ya, jalan ya, ada jalan dan ada titik terang. Di sini ternyata terdakwa Priyo sendiri yang tadinya sudah bersekongkol berdua bahwa pelakunya itu Aman Yani, Yoga, Hardi, Joko. Ternyata terdakwa Priyo sendiri mengakui bahwa pelaku yang sebenarnya itu adalah terdakwa Ririn dan tidak ada orang lain selain terdakwa Ririn dengan terdakwa Priyo sendiri. Yang terdakwa Priyo hanya ikut serta melakukan penguburan dan membantu penguburan para korban tersebut. Tentunya kan hal ini menjadi sebuah ironis. Jadi kalau mau bertanya tentang Aman Yani di mana, itu kalau mau tanyalah kepada Ririn, pasti tahu keberadaannya di mana. Karena walaupun Ririn ini akan membangun sebuah alibi yang bagaimanapun, saksi-saksi di podcast KDM itu pun menyatakan bahwa sebenarnya dokumen milik Aman Yani seperti buku tabungan, KTP dan lain-lain itu dikuasai oleh terdakwa Ririn ya. Itu salah satu podcast saja yang itu hal yang sederhana saja. Lalu yang terungkap di persidangan itu bukan main-main teman-teman ya, karena fakta persidangan ini adalah fakta hukum yang nantinya akan diambil oleh hakim keputusannya nanti saat memvonis atau mengambil keputusan nanti setelah selesai persidangan atau akhir di persidangan. Ini bukan main-main di fakta persidangan ini. Terbuktilah keterangan saksi dari terdakwa Priyo ya, itu mengaku bahwa ini adalah karang-karangan terdakwa Ririn. Yang kedua, ini bukti fakta ya. Ini dari alat bukti sebuah CCTV atau barang bukti CCTV di kios Budi memperlihatkan bahwa di situ tidak ada kegiatan orang lain dan tidak ada aktivitas orang lain di situ kegiatannya, dan aktivitasnya hanya terdakwa Ririn dan terdakwa Priyo di CCTV tersebut ya. Dugaannya di kios Budi tersebut Budi dihabisi di situ ya, dihilangkan nyawanya di situ, lalu baru ke tempatnya Pak Haji Syahroni, menghabisi Pak Haji Syahroni beserta istrinya Budi dan anak-anaknya. Dan situlah rangkaian-rangkaian yang terungkap di persidangan atau fakta yang sudah terungkap di persidangan. Dan ada beberapa podcast ya di Kang Deddy Mulyadi, saksi-saksi tersebut itu memperlihatkan bahwa skenario Ririn ini akan gugur, tamat riwayat Ririn ini ya. Jadi kalau mau bertanya di manakah Aman Yani berada, tanyalah kepada terdakwa Ririn, ini pasti tahu keberadaannya di mana. Menurut saya, alibi tentang hutang piutang ini menurut saya ini tidak ada. Justru mungkin bisa kebalikannya, Ririn bisa jadi yang punya hutang kepada Aman Yani. Mungkin bisa jadi seperti itu karena panik. Mungkin saja. Ya dugaan saya Aman Yani ini hilang, dihabisi oleh terdakwa Ririn. Ini dugaan saya ya, ini prediksi ya. Dan mungkin bukan saya aja, banyak sekali yang masyarakat yang tentunya itu juga mencurigai hal tersebut, bahwa sebenarnya Aman Yani ini sebenarnya sudah tidak ada. Dan kalau menurut saya, dugaan saya, prediksi saya, ini yang menghabisi satu keluarga D, Pauman Indramayu, menghabisi keluarga Budi, keluarga Haji Syahroni ini ya siapa lagi kalau bukan terdakwa Ririn. Karena ini sudah terungkap di persidangan dan sudah tidak bisa dielakkan lagi. Kalau mau mengelak, Ririn harus membuktikan, bisa mematahkan dakwaan jaksa bahwa bukan pelakunya. Ya, karena terungkap di persidangan, lalu fakta-fakta ini sudah terungkap di persidangan. Ya, bahwa di situ terdakwa Ririn yang melakukan, Priyo pun juga ngaku, dan CCTV juga ada di situ. Ririn harus bisa mematahkan dakwaan jaksa di situ, baru bisa bahwa Ririn bukan pelakunya, gitu ya. Dan pertanyaannya, apakah terdakwa Ririn akan terus-menerus, akan selalu bertahan dalam kesaksiannya, dalam keterangannya, akan selalu bertahan bahwa Ririn bukan pelakunya? Apakah Ririn akan terus-menerus bertahan dan akan terus mengatakan bahwa pelaku yang sesungguhnya itu adalah Aman Yani dan kawan-kawan? Ini kita nanti bisa melihat persidangan ini nanti bagaimana akhir dan endingnya.
Dan saya yakin Aman Yani ini pasti akan diketemukan keberadaannya nanti, mau sudah meninggal ya atau masih hidup, itu nanti pasti akan diketemukan. Dari sinilah Ririn terjebak, karena Ririn mengatakan pelaku yang sesungguhnya adalah Aman Yani dan bukan terdakwa Ririn. Jadi Ririn ini tidak pernah sadar bahwa dirinya ini akan terjebak dalam beberapa kasus nantinya. Justru Ririn yang tadinya akan menyelamatkan diri dengan membawa-bawa nama Aman Yani, nantinya ini akan terbongkar, bahkan Ririn ini kan akan semakin berat. Ya, akan semakin berat. Bukan Ririn ini malah dari awal sudah mengaku jujur dengan baik. Mungkin hakim juga akan mempertimbangkan ya karena kejujurannya. Dan mungkin Ririn ini terdakwa yang vonisnya ini tidak main-main, karena ini pembunuhan berencana, hukuman mati mungkin bisa jadi seumur hidup gitu ya. Kan tapi dengan adanya kesaksian-kesaksian terdakwa Ririn yang berbelit-belit seperti ini, hakim mungkin akan mengambil keputusan yang tentunya yang maksimal nantinya gitu ya. Dan keluarga korban juga nanti akan menuntut yang minta tuntutan yang tinggi dan minta keadilan yang seberat-beratnya untuk para terdakwa ini. Jadi kalau membahas tentang di manakah Aman Yani dan sebenarnya siapakah yang menghabisi keluarga Haji Syahroni, ini tidak jauh-jauh sebenarnya kalau kita lihat dari fakta persidangan. Siapa lagi kalau bukan terdakwa Ririn gitu ya. Karena jika kita melihat beberapa podcast yang sudah kita tonton bersama di podcastnya KDM, kita ini bisa melihat dari fakta-fakta itu saja, dari saksi-saksi yang mengatakan bahwa dokumen-dokumen milik Aman Yani ini dikuasai oleh terdakwa Ririn aja. Ini saja ini sudah mencurigakan kenapa terdakwa Ririn ini bisa menguasai dokumen-dokumen milik Aman Yani. Ini kan hal yang mencurigakan gitu ya. Dan jika Aman Yani ini dipaksa, tadinya diminta dokumen tersebut, tentunya Aman Yani ini akan melaporkan. Tidak serta-merta menyerahkan begitu saja dan suruh mengurus sendiri dana pensiun dan lain-lain, ya mencairkan sendiri. Ini sangat tidak mungkin sekali gitu ya, sangat tidak masuk akal sekali gitu ya. Kalau Aman Yani ini menyerahkan dengan sukarela, serahkan semuanya, dicairkan sendiri, ini sangat tidak mungkin sekali. Bahkan nggak mungkin seorang Aman Yani ini kalau mengetahui semua dokumennya itu ada di tangan Ririn, diam begitu saja tidak mungkin. Pasti akan melaporkan ke pihak yang berwajib bahwa dokumen saya ini dikuasai oleh terdakwa Ririn. Dan kita melihat dari podcast Kandani Mulyadi itu mengadakan sayembara siapa yang menemukan Aman Yani akan dikasih imbalan uang gede ya, 750 juta. Aman Yani ini kalau memang masih ada gitu ya, memang masih hidup, tinggal datang saja ke Deddy Mulyadi, nih saya sudah ada, pasti dikasih uang itu 750 juta itu gitu. Kenapa tidak datang gitu ya? Kenapa tidak pernah ada yang bisa menemukan gitu ya? Karena mungkin Aman Yani ini memang sudah tidak ada gitu ya. Makanya tidak ada kabar semenjak Kang Deddy ini membuat sayembara kasih hadiah 750 juta. Siapa yang menemukan Aman Yani? Tidak ada dan belum ada yang pernah menemukan Aman Yani hingga saat ini. 750 juta loh, bukan main-main ya. Dan Kang Deddy ini tidak akan bohong. Ya, kalau misalkan ada yang menemukan pasti akan dikasih sama Pak Gubernur, nggak bakalan enggak gitu. Dan pasti banyak orang yang berpikir dan punya kecurigaan-kecurigaan dan mempunyai prediksi bahwa Aman Yani ini sebenarnya sudah tidak ada, dan siapa lagi yang melakukan, yang menghilangkan Aman Yani ini. Tentunya kita semua punya prediksi, yaitu terdakwa Ririn juga yang melakukan kejahatan tersebut atau yang menghilangkan nyawa Aman Yani. Dugaannya seperti itu. Jika Aman Yani ini benar dihilangkan oleh terdakwa Ririn ini misalnya ya, berarti Budi ini korban yang kedua teman-teman ya. Aman Yani dulu, baru Budi gitu ya. Kenapa misalnya benar ini ya, misalnya benar, kenapa Ririn ini bisa menghabisi beberapa orang? Pertama Aman Yani, kedua Budi. Ya motifnya bukan dan tidak ada lain, yaitu tentang uang gitu ya teman-teman ya. Kita lihat fakta persidangan yang sudah ada teman-teman ya. Kita melihat Ririn ini bisa menguasai HP Budi, ya, memindahkan uang teman-teman ya, bahkan menggadekan mobil Budi ya. Ini kan
fakta-fakta yang sudah jelas gitu ya teman-teman ya. Barang-barang Budi ini dikuasai oleh terdakwa Ririn. Gitu. Lalu bagaimana dengan Ahmad Yani gitu ya? Korban Budi saja itu bisa terjadi seperti itu. Ya bisa jadi di Ahmad Yani juga terjadi seperti itu, barang-barangnya Ahmad Yani hilang, duit semuanya, dana pensiun pun habis. Mungkin HP juga itu dikuasai oleh terdakwa Ririn, sehingga yang menguasai HP dan yang SMS kesana kemari itu mungkin dugaan saya ya terdakwa Ririn, siapa lagi gitu ya. Ini sangat luar biasa kekejamannya kalau memang ini benar, dan mudah-mudahan ini terungkap ya teman-teman ya. Di manakah Ahmad Yani berada yang menghabisi satu keluarga Budi ini juga terungkap semuanya ya. Oke teman-teman, sampai di sini ya, ketemu kita dan perjumpaan kita saat ini, dan kita akan bisa ketemu lagi di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.